Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Masih ingat ya, buku fiksi itu buku yang isinya rekaan. Kalau buku non-fiksi itu buku yang isinya bukan rekaan atau bersifat nyata. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang pengertian dan unsur pembangun. Nah, di video ini Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri dan contohnya. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi itu yang pertama ada bersifat imajinatif. Imajinatif itu apa? Imajinatif itu rekaan. Jadi isinya itu hanya khayalan dari seorang penulis. Ciri yang kedua menggunakan bahasa konotatif. Bahasa konotatif itu bahasa yang tidak sebenarnya. Contohnya ada kalimat ayah bekerja keras membanting tulang. Nah, itu kan maknanya kan bekerja keras. Berarti kan bukan membanting tulang yang sebenarnya, bukan tulang yang dibanting-banting, tetapi bermakna bekerja keras. Maka kalimat itu disebut sebagai kalimat konotatif. Kenapa konotatif? Karena maknanya tidak sebenarnya. Ciri buku fiksi yang ketiga itu tidak memiliki sistematika yang baku. Yang keempat, memiliki pesan moral atau amanat kepada pembaca. Mengapa memiliki pesan moral atau amanat? Karena di dalam sebuah buku fiksi itu kan ada cerita. Kemarin sudah Ustazah jelaskan ada tokoh, alur, amanat, penokohan. Nah, jadi di dalam buku fiksi itu ada unsur-unsur intrinsik yang sudah kita pelajari pada waktu SD. Tentang tokoh, penokohan, tema, alur, amanat, seperti itu. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri buku non-fiksi. Ciri yang pertama itu bersifat faktual. Faktual itu berdasarkan fakta. Jadi cerita di dalamnya atau isi bukunya itu merupakan kejadian nyata. Contoh yang kedua itu menggunakan bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Yang ketiga memiliki sistematika yang baku. Jadi ada sistematika khususnya. Materi terakhir tentang contoh buku fiksi dan non-fiksi. Contoh buku fiksi itu ada novel, dongeng, cerpen. Nah, contoh buku non-fiksi itu ada buku pelajaran, tesis, skripsi, dan biografi. Dapat dipahami ya? Nah, semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Terima kasih sudah menyimak video Ustazah sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.